Bagaimana jika napas yang barusan kamu tarik bukan sekadar pertukaran udara, melainkan sebuah saklar halus yang diam-diam menggeser cara realitas merespons keberadaanmu? Dan bagaimana jika selama ini, tanpa sadar, kamu hidup bukan sebagai pengamat kehidupan, tetapi sebagai reaksi, terbawa arus pikiran, emosi, dan cerita lama yang terus berulang di dalam kepala? Coba rasakan satu tarikan napas sekarang. Tidak perlu diubah, tidak perlu diperbaiki, hanya disadari. Di momen sekecil itu, sesuatu mulai melambat, seperti dunia yang berhenti sejenak untuk mendengarkan. Banyak orang percaya bahwa perubahan datang dari luar, dari usaha yang lebih keras, dari kontrol yang lebih ketat. Padahal, perubahan terdalam sering dimulai saat kita berhenti ikut campur dan mulai mengamati. Bayangkan danau yang permukaannya berombak. Ketika angin pikiran bertiup kencang, air menjadi keruh, pantulan terdistorsi. Kita melihat dunia, tapi tidak jernih. Namun saat angin mereda, danau tidak perlu melakukan apapun. Ia hanya tenang, dan kejernihan muncul dengan sendirinya. Begitu pula dengan kesadaranmu. Selama ini, kamu mungkin mengira dirimu adalah pikiran itu sendiri. Suara di kepala yang berkomentar tanpa henti, yang menilai, mengkhawatirkan, membandingkan. Namun jika kamu bisa mendengar pikiran, siapa sebenarnya yang mendengar? Pertanyaan itu bukan teka-teki intelektual. Ia adalah pintu, dan napas adalah kuncinya. Setiap kali kamu menyadari napas, sesuatu bergeser dari aku yang berpikir menjadi aku yang mengamati pikiran. Peralihan ini halus, hampir tak terasa, namun dampaknya sangat dalam. Dalam psikologi kedalaman, Carl Jung berbicara tentang jarak antara ego dan kesadaran. Semakin kita larut dalam ego, semakin sempit dunia terasa. Namun ketika ada jarak, ruang pengamatan, jiwa mulai bernapas. Napas pengamat bukan teknik. Ia bukan latihan untuk menjadi lebih baik. Ia adalah pengingat akan sesuatu yang sudah ada. Kesadaran murni sebelum cerita, sebelum label, sebelum aku harus jadi siapa. Coba perhatikan. Saat kamu cemas, napas memendek. Saat marah, napas mengeras. Saat takut, napas hampir menghilang. Tubuh selalu jujur. Ia bereaksi bahkan sebelum pikiran sempat menjelaskan. Namun saat kamu menjadi pengamat napas, reaksi itu kehilangan cengkeramannya. Bukan karena ditekan, tetapi karena disinari. Seperti bayangan yang lenyap bukan karena dilawan, melainkan karena cahaya hadir. Alan Watts pernah mengatakan bahwa kita menderita bukan karena realitas, melainkan karena upaya kita untuk mengamankan diri dari realitas. Napas pengamat adalah momen saat kita berhenti mengamankan dan mulai hadir. Disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Dalam fisika kuantum, ada konsep sederhana namun mengguncang. Pengamat memengaruhi yang diamati. Bukan secara mistis, melainkan karena proses pengukuran itu sendiri mengubah sistem. Sekarang, jangan lompat ke kesimpulan metafisik dulu. Bawa ini ke dalam pengalaman batin. Saat kamu mengamati napas tanpa niat mengubahnya, apa yang terjadi pada pikiran? Ia melambat. Apa yang terjadi pada emosi? Ia melembut. Realitas batin berubah, bukan karena dipaksa,
tetapi karena diperhatikan. Eckhart Tolle menyebut ini sebagai kekuatan kehadiran. Saat perhatian sepenuhnya berada di saat ini, identifikasi dengan bentuk, pikiran, emosi, peran mulai longgar. Dan di celah itu, kedamaian muncul bukan sebagai ide, tetapi sebagai rasa. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Momen singkat tanpa beban, tanpa cerita tentang masa lalu, tanpa kecemasan tentang masa depan. Hanya ada napas dan keberadaan. Momen itu sering dianggap remeh, padahal di sanalah realitas mulai bertransformasi dari dalam. Karena dunia yang kamu alami selalu difilter oleh keadaan kesadaranmu. Dua orang bisa berada di ruangan yang sama, menghadapi situasi yang sama, namun hidup di realitas yang sangat berbeda. Yang satu bereaksi, yang lain mengamati, dan perbedaannya sering dimulai dari satu tarikan napas yang disadari. Perhatikan bagaimana pikiran bekerja. Ia seperti komentator yang tak pernah lelah, selalu memberi makna, selalu mengaitkan pengalaman sekarang dengan luka lama atau harapan masa depan. Namun, napas tidak hidup di masa lalu. Ia juga tidak menunggu masa depan. Napas selalu terjadi sekarang. Dan ketika perhatianmu turun ke napas, pikiran kehilangan panggung utamanya. Bukan dibungkam, hanya tidak lagi memimpin. Dalam tradisi Timur, ini disebut kembali ke saksi. Dalam neuroscience modern, ini berkaitan dengan aktivasi prefrontal cortex yang menenangkan sistem limbik. Bahasa boleh berbeda, tetapi pengalaman intinya sama. Kesadaran yang mengamati menciptakan regulasi. Namun, lebih dari itu, ia menciptakan kebebasan batin. Kebebasan untuk merasakan tanpa tenggelam, untuk berpikir tanpa diperbudak, untuk hidup tanpa terus-menerus bereaksi. Coba bayangkan hidupmu jika setiap emosi kuat tidak langsung mengambil alih kemudi. Jika setiap pikiran negatif tidak langsung dipercaya. Jika ada ruang kecil di antara stimulus dan respons. Ruang itu adalah napas pengamat. Semakin kamu hadir sebagai pengamat, semakin kamu menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa personal sebenarnya hanyalah pola. Pola pikiran, pola emosi, pola reaksi yang dipelajari, dan pola bisa dilihat. Yang bisa dilihat tidak lagi sepenuhnya mengikat. Di titik ini, perubahan tidak lagi terasa sebagai perjuangan. Ia terasa seperti pelepasan. Kamu tidak sedang membangun diri baru. Kamu sedang berhenti mempertahankan versi lama yang melelahkan. Napas menjadi jangkar, pengamatan menjadi rumah, dan perlahan cara dunia terasa di dalam dirimu mulai berubah. Bukan karena dunia luar tiba-tiba sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi bertemu dunia dari tempat yang terpecah. Tarik napas perlahan, biarkan keluar dengan sendirinya. Rasakan jeda kecil di antaranya. Di sanalah keheningan berbisik. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa cukup. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu menyadari bahwa realitas tidak perlu ditaklukkan. Ia hanya perlu disaksikan. Di keheningan itu, ada sesuatu yang mulai terasa familiar. Seperti pulang ke tempat yang selalu ada, namun lama tak dikunjungi. Kamu mungkin menyadari bahwa kesadaran yang mengamati napas tidak pernah cemas. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak merasa kurang. Ia hanya ada. Dan anehnya, kehadiran sederhana itu terasa sangat utuh. Selama ini, mungkin kamu mengira kedamaian adalah hasil dari kondisi tertentu. Saat masalah selesai,
saat tujuan tercapai, saat dunia akhirnya sesuai harapan. Namun napas pengamat mengungkapkan sesuatu yang lain. Kedamaian tidak datang setelah hidup membaik. Kedamaian datang saat kamu berhenti melawan hidup. Lao Tzu menulis tentang air. Lembut, mengalir, namun mampu membentuk batu. Napas bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak memaksa perubahan, namun kehadirannya perlahan mengikis kekakuan batin. Setiap kali kamu kembali ke napas, kamu melepaskan sedikit identifikasi, sedikit keyakinan bahwa aku adalah pikiranku. Sedikit ketegangan yang tak disadari telah kamu bawa bertahun-tahun. Dan pelepasan kecil itu terakumulasi. Hari demi hari, kamu mulai merespons hidup dari ruang yang lebih luas. Bukan lagi dari luka lama, bukan dari ketakutan yang diproyeksikan, tetapi dari kejernihan yang tenang. Ini bukan transformasi yang dramatis. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada momen spektakuler. Namun justru di sanalah kekuatannya. Perubahan sejati jarang berisik. Perhatikan bagaimana hubunganmu berubah saat kamu lebih hadir. Kata-kata menjadi lebih jujur. Diam tidak lagi canggung. Kamu mendengarkan, bukan untuk membalas, tetapi untuk benar-benar memahami. Bahkan konflik terasa berbeda. Masih ada emosi, masih ada gesekan. Namun ada ruang di dalam dirimu yang tidak ikut terbakar. Ruang itu tahu, semua ini sementara. Datang dan pergi seperti napas. Dalam penelitian mindfulness modern, para peneliti menemukan bahwa kesadaran terhadap napas mengurangi reaktivitas emosional dan meningkatkan rasa welas asih. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Dan mungkin inilah perubahan terdalam. Kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terus-menerus mengejar versi ideal atau menghukum versi sekarang. Ada penerimaan yang lembut, bukan pasrah, melainkan bersahabat dengan apa yang ada. Dari titik ini, tindakan menjadi lebih jernih. Keputusan tidak lagi lahir dari panik. Langkah-langkah kecil terasa selaras. Bukan karena kamu tahu segalanya, tetapi karena kamu tidak lagi terpisah dari dirimu sendiri. Perlahan, kamu menyadari bahwa napas pengamat bukan sesuatu yang dilakukan di waktu khusus. Ia bisa hadir di tengah kesibukan, di antara suara kota, di saat menunggu, di saat kehilangan. Setiap momen menjadi undangan untuk kembali. Bukan ke masa lalu, bukan ke masa depan, tetapi ke sini. Dan di sini, realitas tidak terasa mengancam. Ia terasa hidup, berdenyut, mengalir bersamamu, bukan melawanmu. Mungkin inilah yang dimaksud oleh para mistikus dan filsuf ketika mereka berbicara tentang kebangkitan. Bukan menjadi seseorang yang baru, melainkan berhenti tertidur di dalam pikiran sendiri. Kamu masih manusia, masih berpikir, masih merasa. Namun kini, ada kesadaran yang memeluk semuanya. Seperti langit yang tidak terganggu oleh awan. Sekarang, sebelum kata-kata ini berakhir, ambil satu napas lagi. Rasakan tubuhmu. Rasakan keberadaanmu. Tanpa usaha, tanpa pencapaian. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa dari sini, biarlah itu kesadaran sederhana ini. Di setiap tarikan dan hembusan napas, selalu ada pilihan. Pilihan untuk kembali menjadi reaksi atau menjadi pengamat. Dan di pilihan itulah realitas batinmu terus dibentuk.
bukan dari luar, tetapi dari dalam.